saking cintanya nenek moyang kita kepada anak cucunya sampai akhir zaman nanti, cuma tidak setiap orang bisa merealisasikan dan bisa menafsirkannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Asik Channel seputar info wisata, hotel, villa, kuliner, dan traveling. Masih di kawasan Dieng, kali ini Asik mau mengajak kalian mengunjungi salah satu objek wisata yang mempunyai nilai budaya dan sejarah yang sangat tinggi, yaitu Candi Arjuna Dieng. Harga tiket masuk ke Candi Arjuna ini sebesar 20.000 per orangnya. Itu sudah include dengan tiket masuk ke Kawah Sikidang. Jadi kalian ketika masuk ke Kawah Sikidang, kalian tidak harus beli tiket lagi. Kalian cukup memperlihatkan karcis atau tiketnya saja. Jarak Candi Arjuna ke Kawah Sikidang dapat ditempuh kurang lebih 7 menitan dengan mengendarai mobil. Di sini juga kalian bisa melakukan explore ke wisata Dieng, yang tentunya akan lebih seru dan menantang dengan cara menyewa jeep wisata Dieng. Banyak objek wisata yang belum terjamah, sehingga dengan transportasi jeep, maka akan banyak rute dan objek wisata yang akan dikunjungi ke daerah yang susah dijangkau dengan kendaraan pada umumnya. Dataran tinggi Dieng memiliki kompleks candi yang sangat luas. Diperkirakan candi-candi tersebut menempati area seluas 90 hektar. Hanya saja, baru sebagian kecil dari banyaknya candi tersebut yang sudah direstorasi. Salah satu candi yang sudah direstorasi adalah Candi Arjuna. Uniknya di sini, setiap pengunjung yang masuk ke area Candi Arjuna dianjurkan untuk memakai kain jarit atau kain batik. Kain jarit dipakai di pinggang, tidak diperbolehkan dipakai di kepala. Selama di area Candi Arjuna, pengunjung dianjurkan tidak melepas kain jarit atau batik. Untuk kain jaritnya sudah disediakan oleh pengelolanya tanpa harus menyewanya. Kita hanya diminta seikhlasnya saja. Di tengah-tengah komplek ini terdapat beberapa candi. Tidak hanya Candi Arjuna saja yang berdiri megah, ada pula beberapa candi yang berjajar segaris dengan Candi Arjuna dengan rumput-rumput yang bisa dimanfaatkan untuk menggelar tikar dan duduk di atasnya. Dataran Tinggi Dieng, dan perkenalkan nama saya sebagai pemandunya, A.A. Wijaya, dan dilahirkan di kota wisata Lembang, Jawa Barat. Saya jadi pemandu di sini baru 39 tahun. Dan kalau Bapak dan Ibu dulu pernah melihat acara Silet dan Gapura RCTI, jelek-jelek begini saya pernah ada di acara itu. Jadi sekarang Bapak dan Ibu sudah ada di Dieng di ketinggian 2093 meter dari atas permukaan laut. Nama Dieng berasal dari bahasa Sanskerta dari kata ardi yang berarti gunung dan hyang yang berarti surga. Jadi ini artinya Anda datang ke surga dengan cuaca yang sangat baik ya. Kemudian candi-candi di Dieng ini sebenarnya baru ditemukan di tahun 1814 oleh arkeolog Belanda Dr. Theodor van Erp dan H.C. Cornelius. Pada waktu ditemukan seluruh candi ini masih tergenang oleh air. Baru pada tahun 1856 dikeringkan oleh Dr. van Kinsbergen dengan ditemukannya sistem irigasi kuno yang tersumbat di sebelah barat yang hingga kini dinamakan Gangseran Aswatama. Berdasarkan penyelidikan sebagian ahli, ternyata candi-candi di Dieng merupakan salah satu candi yang paling tua di Jawa Tengah yang dibangun oleh dinasti Sanjaya yang beragama Hindu. Hin artinya no dan Du artinya violence. Jadi Hindu itu artinya no violence doctrine yang pernah dilaksanakan dengan baik oleh Mahatma Gandhi. Kata candi berasal dari Candika Gerha. Candika itu nama lain dari istri Siwa, Gerha itu artinya rumah.
Jadi candi ini dibangun, salah satu fungsi utamanya adalah untuk menyembah Sang Hyang Pencipta atau Sang Hyang Widiwasa. Sinagog bagi orang Yahudi, masjid bagi orang Muslim, gereja bagi orang Nasrani, candi bagi orang Hindu, stupa bagi orang Buddha, kuya dan kelenteng bagi Konghucu, Taoisme dan sejenisnya. Kemudian pada prinsipnya candi dibagi 3, bawah, tengah, atas. Bawahnya disebut Burloka, artinya dunia tengah, tempat manusia yang seperti sekarang kita ini hidup. Bagian badan candi dinamakan Buarloka, artinya dunia tengah, tempat manusia yang telah disucikan. Dan bagian atas candi itulah yang disebut Swarloka, artinya dunianya para dewa. Jadi filosofinya manusia ini hidup, suatu saat kalau mati akhlaknya baik naik ke surga. Tetapi Bapak dan Ibu dan adik-adik harus ingat, saking cintanya nenek moyang kita kepada anak cucunya sampai akhir zaman nanti, cuma tidak setiap orang bisa merealisasikan dan bisa menafsirkannya dengan baik. Maka di tiap pintu candi dan di tiap gapuranya selalu diperingatkan oleh kepala raksasa yang menyeramkan yang disebut Kala. Fungsinya kalau pendapat sederhana adalah supaya roh jahat tidak masuk ke candi. Tetapi sebenarnya Kala itu nama lain dari Siwa sebagai dewa perusak. Di dalam setiap bahasa arti dari Kala adalah waktu. Jadi segala sesuatu di dunia ini termasuk harta, tahta, dan jabatan manusia yang dimiliki akan rusak. Salah satu faktor adalah waktu. Jikalau manusia itu sendiri salah menggunakan waktunya. Lost time can be won again. Waktu terluang tak akan terulang. The best time never comes twice. Waktu yang paling baik tidak akan pernah datang 2 kali. Wal asri, demi waktu. Bahkan orang Inggris lebih radikal lagi mengatakan time is money. Waktu adalah uang. Tapi Bapak harus ingat, if you had a lot of money already, ya kalau Bapak sudah mempunyai banyak sekali uang, jangan sekali ada wanita idaman lain di samping Ibu, Pak. Itu bahaya sekali. Betul nggak? Mantap. Sebentar Pak, saya pakai sepatunya tuh, Pak. Banyak yang terjadi, Bu. Karena bukannya menambah kebahagiaan, tapi menambah kehancuran. Sambil duduk ke Bapak, santai. Ya, kemudian kalau bulan-bulan ini untuk melihat matahari terbit, Pak. Jadi naiknya bisa dari desa Patak Banteng, bisa dari desa Kali Lembu, bisa dari desa Dieng Wetan, bisa dari desa Dieng Kulon. Nah, turunnya kemanapun bisa. Kemudian Bapak dan Ibu juga di Dieng melihat banyak sekali pipa. Pipa-pipa itu untuk listrik. Jadi bumi ini dibor 3000 meter ke dalamnya, uapnya keluar dengan suhunya 300 derajat Celcius. Dialirkan lewat pipa sepanjang 26 km dengan tekanannya 200 psi atau 15 bar. Dan hasil listriknya 60 MW per detik untuk listrik Jawa dan Bali. Nama perusahaannya PT Geodipa, Geothermal Dieng Patuha. Di depan kita itu ada PET ke-28. Pada tahun yang lalu dihebohkan, itu kabarnya salah di medsos. Geodipa meledak, penduduk Dieng diungsikan, itu hoax sekali kabar. Yang benar itu gas beracunnya keluar, tapi karena safety-nya kurang sempurna sehingga terhisap dan meninggal salah seorang. Tapi lingkungan racunnya di situ aja, tidak sampai diungsikan, tidak sampai keluar. Jadi berita dalam medsos itu jangan terlalu dipercaya. Kami fotokan dulu, Pak. Boleh. Seperti orang Sundanya, Pak. Mohon. Tiasa Sunda, Bapak. Itu tiasa pis. Iya, tiasa. Oke, teman-teman. Selain punya cerita sejarah yang panjang, candi ini merupakan salah satu dari sekian banyak candi yang terletak di atas ketinggian 2093 meter di atas permukaan laut. Bisa jadi ini merupakan candi yang paling tinggi di Jawa Tengah. Komplek Candi Arjuna adalah salah satu dari sekian banyak situs sejarah yang menjadi saksi bisu dari keindahan negeri ini di masa lalu. Terima kasih Bapak atas informasinya. Mungkin untuk memberikan pesan dan kesan untuk para pengunjung. Ya, pesan dan kesannya bahwa kita ini sebagai bangsa yang berbudaya tinggi, berkebudayaan tinggi dan berkepribadian tinggi dan mempunyai moral yang tinggi. Marilah di tiap objek wisata kita jaga kebersihannya dengan tidak membuang sekecil apapun sampah seperti bekas permen, bekas rokok, bekas masker,
dan bekas tisu dan lain sebagainya, buanglah sampah pada tempatnya. Kita ciptakan Indonesia bersih, Indonesia maju. Ya. Terima kasih Bapak. Sami-sami. Oke teman-teman Sobat Asik, itulah tadi review dan sekilas info sejarah Candi Arjuna. Dan buat kalian yang merencanakan mengunjungi Candi Arjuna atau Pegunungan Dieng, jangan lupa membawa jaket karena udara di Dieng ini cukup dingin. Bisa mencapai 5 derajat Celcius. Dan jangan lupa untuk tetap memperhatikan sampah. Buanglah sampahmu di tempat yang sudah disediakan. Dan jangan sampai mencoret-coret ornamen candi. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.